Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi, ini adalah kelas subuh pertama saya karena kalau pengalaman mengajar, bukan mengajar ya, kelas subuh itu saya juga sudah pernah jalani beberapa kali ketika belajar free software. Jadi ini intermezzo sedikit dulu. Kenapa belajar subuh yang saya pilih? Karena terlalu sibuk dengan jadwal yang lain sehingga saya tuh minta guru saya, yaitu beliau nih yang punya kursus teknoplasma. Nih, lihat nih, jam berapa nih? Kita mulai, Pak Alif. Biasa jam 5.57. Eh, pernah juga waktu itu subuh hari, nih, jam 4 lewat 49 dini. Iya, subuh ya? Subuh, subuh, subuh. Cuma ternyata ada jadwal saya, tapi sebelum-sebelumnya, ya biasanya dari setengah 6 ini. Setengah 6, kita mulai, kemudian ini libur. Kalau ada pertemuan berarti ada screenshotan saya. Kayak misalnya ini 549. Karena ternyata kalau subuh itu daripada tidur pagi, mending kita belajar. Lebih enak, serius. Nah, hari ini kita akan sampai insya Allah di setengah 7 ya. Kita mau belajar apa subuh ini? Bebas sih Kak, kemarin udah dapet Pitagoras, jadi aman harusnya. Oke, kalau Pitagorasnya udah aman berarti maybe kita bisa melangkah kalau Pitagoras beres adalah lingkaran kali ya. Oke, boleh. Karena ini materi kelas 8 dan ini adalah lanjutan setelah eh, murid itu menguasai Pitagoras. Tapi saya udah pernah dapet sih Kak. Ini udah sering ngerjain juga kayak radius diameternya terus pi. Tapi saya penasaran aja gitu, konsep dapet pi-nya dari mana. Oke, dan sepertinya hari ini tuh akan saya upload secara publik rekamannya. Jadi kita akan coba bahas lingkaran sedetail-detailnya dulu di awal. Mungkin latihan soalnya nanti kita akhirkan. Oke, jadi kita mulai dari definisi lingkaran dulu. Oke, karena lingkaran itu ada di mana-mana, Ethan. Ada di jam dinding, terus tentu saja bola. Itu kan konsep awalnya lingkaran kan ya. Tapi versi 3 dimensi disebut bola. Apa itu lingkaran? Dari definisi dulu kita bedah. Himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi misalnya di sini titik pusatnya ya. Atau dapat juga dikatakan lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, di sini ada definisi baru nih. Setelah definisi tadi, dirincikan lagi apa maksud dari jarak yang sama. Berjarak sama, terus yang berjarak sama, itulah yang disebut sebagai radius atau jari-jari. Makanya akan bingung tuh orang Indonesia kalau mereka tuh belajar lingkaran, terus kenapa simbolnya R? Padahal R itu katanya jari-jari. Kok R harusnya J? Ya, karena harusnya bahkan bukan R atau J, tapi dari manuskrip bahasa Arab gitu loh. Cuma ya yang terkenalnya di zaman kita itu adalah setelah diterjemahkan tulisan-tulisannya apa ya ahli-ahli ilmunya Islam, misalnya Al-Khawarizmi itu apa ya digeser penyebutannya sampai menjadi dan diperhalus sehingga menjadi Al-Jabar, padahal itu adalah Al-Khawarizmi dan sebagainya. So, jadi jari-jari R. R itu apa? Radius. In English kan, bahasa Indonesia adalah jari-jari. Kemudian titik tertentu. Tadi kan katanya himpunan, berarti kumpulan titik-titik. Jadi ini lingkaran ini bordernya nih, garis luarnya itu adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya tuh sama. Oke, jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Apa itu suatu titik tertentu?
terhadap suatu titik tertentu. Tidak lain adalah titik pusat, titik pusat lingkaran. Apa bahasa Inggrisnya titik pusat lingkaran? Oh, center ya. Ya center. Ya udah center. Saya pernah nonton eh, waktu SMA ya, Journey to the Center of the Earth. Itu film 2010 sih. Journey itu berpetualang tentang mencari pusat bumi. Ya, kalau misalnya lingkaran ini kita asumsikan dalam bentuk tiga dimensi, ya si titik ini tuh yang di tengah ini, titik pusat ini adalah ya inti bumi. Oke, dari definisi ini ada yang Ethan mau tanyain nggak? Enggak, Kak. Atau untuk pertama kalinya baru tahu definisi lingkaran itu ternyata seperti ini? Udah pernah dapet, Kak, kelas Oh, 6. oke, sip, bagus. Kemudian di sini ada setelah kita mengetahui definisinya, ternyata lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Maka kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu luas dan keliling. Kalau misalnya kita mendesain ya, tanpa warna di dalamnya itu disebut sebagai keliling atau ya bordernya lah, garis luarnya. Sedangkan yang ada di dalam atau warnanya, feel-nya, yaitu luas. Oke, sesimpel itu. Kemudian, kok bisa rumusnya itu VR kuadrat? Kok bisa rumusnya 2VR? Ini tuh satu sama lain saling berkaitan. Di matematika ada istilahnya tuh turunan, gitu. Ada turunan. Ada juga naikan. Jadi kalau misalnya rumus kelilingnya lingkaran itu adalah 2VR, maka luasnya itu adalah integral dari 2VR. Saya lupa di sini ya, pakai apa ya? Pakai DR kayaknya. Karena kita fokus sama jari-jari. Ini disebut sebagai integral. Dan saya yakin pembahasan ini tuh saya belum pernah dapat juga sih di internet integral atau bahasanya naikan. Nah, gimana cara kerjanya integral, Ethan? Integral itu misalnya integral x dx itu adalah x, ini kan pangkat satu ya. Satu ditambah satu, terus yang di atas itu munculin lagi di bawah, terus tambah c. Maka ini akan menjadi x kuadrat per 2. Oke, itu adalah integral. Oke, ditambah C. Bisa nggak? Jadi, apa kaitannya sama pembahasan kita tadi? Ini kalau saya integralkan, maka dia akan menjadi 2 V R satu tambah satu dibagi 2. Atau jangan langsung bagi 2 deh. Yang di atas itu pangkatnya satu tambah satunya kita turunin juga di bawah. Jadi dia akan menjadi 2 VR pangkat 2 dibagi 2. 2 bagi 2 satu. Dapatlah VR kuadrat. Ini adalah luas. Benar nggak? Begitu pula sebaliknya. Ini tadi diistilahkan integral. Kalau sebaliknya itu disebut dengan diferensial. Diferensial atau turunan. Kita coba cek dari luas ya. Luas itu kan V R kuadrat. Kalau kita mau turunkan, apa itu turunan? Turunan itu bentuknya seperti ini. Misalnya X kuadrat per 2 kita mau turunkan terhadap X. Berarti ini tuh gimana ya cara nulisnya ya? Turunannya itu kalau nggak salah gini juga ya. Maka sama dengan, aduh lupa lagi. X pangkat 2 dikurang satu, tapi duanya itu maju ke depan dulu itu. Tunggu sebentar, ini terlalu sempit. Jadi pangkat 2 yang ada di sini itu akan ke depan dulu. 2, habis itu pangkatnya dikurangi satu dibagi 2. Maka dia akan menjadi, dibagi 2. Iya bener, Deng.
Tapi 2 ini kan tidak ada X-nya ya, berarti dia nol. Nggak bisa dipapain. Jadi dibiarin aja gitu loh. Kalau dia tidak punya variabel X, maka dibiarin aja. Maka dia akan menjadi 2X pangkat satu. Sorry, benar sih. Ini kayaknya tetap ada duanya. Meskipun tidak ada X-nya. Karena itu adalah satu kesatuan. Ini adalah satu kesatuan. Si per duanya. Maka dia akan menjadi sama dengan 2X pangkat satu dibagi 2. Ini kalau dicoret berarti kembali lagi jadi X. Begitu pula dari luas ke keliling. Dia itu turunan. Jadi, ini kalau diturunkan, maka dia akan menjadi, gimana ya? Dia akan menjadi V R pangkat duanya itu ke depan dulu duanya, 2, ininya ke sini, kemudian pangkat duanya dikurangi satu, maka dia akan menjadi 2 V R pangkat satu. Ini adalah keliling itu sendiri, ya nggak sih? Oke, jadi itu saling berkaitan, itu. Di matematika nanti kalau di SMA ada pelajaran tentang integral atau naikan dan ada pembelajaran tentang diferensial atau turunan. Pernah dengar dua istilah ini nggak? Pernah kan? Good. Dan di antara dua materi ini yang paling saya suka waktu kuliah adalah diferensial. Karena ada beberapa istilah yang saya dapat. Diferensial itu ada 4 cara kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah Bernoulli, terus ada eksak, ada non eksak, ada persamaan diferensial biasa. Oke, kemudian itu, kemudian apa itu pi? Kebanyakan orang akan menjawab pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Itu kan? Tapi kalau ditanya, pi itu berasal dari mana sebenarnya? Pi itu adalah Oh, pi, apa? Pi itu adalah apa? pi itu rasio nggak sih? Iya, rasio betul. Pi itu adalah rasio antara keliling dengan Keliling sama diameternya. diameternya ya? Betul sekali. Betul. Keliling itu adalah apa? 2 VR, sedangkan ini adalah diameter. Kalau Kak Alif sama dengan kan, atau kita kali silang nih, ini ke sebelah sono, maka pi d sama dengan 2 VR, terus kita geser pi-nya ke sebelah kanan, maka D sama dengan 2 VR dibagi pi. Pi dicoret, maka ini akan menjadi 2R. Itulah alasan kenapa diameter itu sama dengan 2 kali dari jari-jari. Ngerti? Ngerti nggak? Tulis dulu, Kak. Oke, sekarang Kak Alif berhenti menjelaskan. Ethan silakan tulis dulu. Kalau yang Ethan mau tulis sudah selesai atau sudah cukup, maka sampaikan ke Kak Alif, kita akan lanjut. Ini adalah pembahasan yang sebenarnya saya tuh sendiri improvisasi. Improvisasinya dari mana? Dari materi-materi yang masih saya ingat materinya. Hmm, kayaknya memang harus dikaitkan ini supaya eh, membangun mindset kepada murid bahwa setiap materi matematika yang dipelajari itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalnya ada satu materi aja Ethan, yang Ethan itu skip karena merasa itu sulit, maka bahaya. Ya ibarat kita main Mobile Legends lah. Kalau misalnya Ethan tuh melewatkan satu apa ya, satu equipment ya, atau satu senjata aja untuk tidak dipakai ketika nyerang, maka habislah kita. Iya nggak sih? Ada opportunity nih untuk ngeklik satu senjata, tapi kita nggak klik karena merasa kayaknya saya tidak expert deh di sini. Ya kita akan dihabisi sama lawan, iya nggak sih? Iya, Yoi. Kak. Oke, silakan ditulis dulu. Kompleks memang, cuma ya serunya matematika itu gini, saling berkaitan. Yoi. Kita foto guys, kelas subuh. Jangan lupa air putih, karena abis ini tuh
Kak Alif akan siap-siap ke Jatinangor lagi. Pokoknya Jatinangor itu adalah tempat Kak Alif untuk safar ya, setiap hari Rabu. Pekan depan insya Allah ke Solo untuk Run Liberation Solo. Hari hari Minggu tuh eventnya. Jarak terjauhnya Kak Alif kemarin itu lari hari Senin sambil puasa, Alhamdulillah masih kuat. Allah mudahkan. 6,43 kilo. Ya, pace tercepatnya 5 menit 5 detik. Tapi rata-rata pace-nya 6 menit 59 detik. 45 menit. Lumayan sih. Sebenarnya masih bisa lanjut itu sampai 10 kilo. Cuma karena ada apel, ada upacara. Jadi Kak Alif harus pulang setengah 7 mandi. Pas nyampe di sekolah ternyata tidak upacara. Luar biasa. Padahal masih bisa di-push. Ya gitulah, qadarullah, takdir dari Allah. Oke, itu dokumentasinya. Kelas subuh pertama. Kelas subuh pertama nih di Algonova. Bersama Ethan, 7 SMP. Dari sekolah Pilar ya? Pilar ya? Pilar Indonesia Bogor. Iya, Sekolah Pilar Indonesia di Ciang sana. Di Ciang sana. Ciang sana, Bogor. Bahas tentang apa itu lingkaran secara detail. Oke. Menarik, menarik, menarik. Habis ini kita coba latihan soal yang ada kaitannya sama definisi, luas, sama keliling, sama pi. Udah, benarkah untuk kalorik saja? Benar, Kak. Siap, Kak. Oke, boleh lanjut Kak. Oke, kita coba latihan soal ya. Kita ke Gemini dulu. Bos Gemini, saya sekarang lagi privatin Ethan, 7 SMP, kurikulum IB, ya nggak sih? Apa sih itu kurikulum IB? Ya, internasional. Bakal ya itulah bla bla bla. Oke, ini kita hapus dulu bentar. eh Saat ini belajar.
Materi lingkaran. Mulai dari definisi eh, luas dan keliling hingga bahasan pi. Buatkan ya paling 10 soal latihan eh, pakai React JS, pilihan ganda dari lots ke mods. Kemudian kita nyalakan equipmentnya yaitu Canvas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Harusnya dia sudah buat. Alright. Jadi yang pertama itu, apa definisi dari jari-jari atau radius dari sebuah lingkaran? Garis lurus dari pusat lingkaran ke titik manapun pada tepi lingkaran. Yoi. Nice. Diameter adalah dua kali jari-jari. Nice. Kedua, Keliling lingkaran dengan diameternya yoi. KD. Sip, sip. 14. Yoi. Hmm. Hmm, Harus ini dicoret-coret ya sih. Pakai rumus keliling tiga kan? satu tiga satu empat. Oke, good. Langsung diameter yang dipakai. Luas. Eh 314. Betul. Nice, nice, nice. Empat. Empat, empat ya. Coba ya. Waduh. Oh, 14 nanti. Oke, empat empat sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Ini sama ini jadi 22. Ini sama ini jadi 1. Berarti R-nya sama dengan 7 dong. Kalau 14 itu diameternya kan. Kan keliling itu 2VR. Ya nggak sih? Oh iya, iya. Ya, dikit aja tadi hampir. Nah, enaknya kenapa saya tadi bisa coret-coret kayak gini? Karena konsepnya kan kalau dia setara nih dan dia perkalian sama dengan nih posisinya sama nih di atas-atas atau di bawah-bawah, kita bisa coret karena logikanya ya bisa dicoret kalau dia pindah ruas atau kita mau hilangkan salah satunya. Misalnya saya mau hilangkan dua nih, ya udah kedua ruas saya bagi dengan dua, ya kan? Oke, next. Next 7. Ah, apa nih? Saya salah klik. Gimana, gimana, gimana? Tunggu sebentar. Pertama bentuk lingkaran. Iya, ini nomor saya double klik. Sorry, sorry. Dengan diameter 20 meter. Jika Ethan berlari mengelilingi taman tersebut sebanyak 3 kali, berapa jarak total? Oke, tunggu sebentar. Ini gimana ya? Jarak total itu berarti apanya, Ethan? Keliling atau luas? Berlari sebanyak 3 kali mengelilingi mengelilingi. So I think circumference-nya ya ininya kelilingnya Iya, kelilingnya. Betul. Terus diameternya 20 berarti jari-jarinya 10. 3 kalinya ya, berarti kayak gini dong. 3K. 3 kali, 2 kali 3,14 kali 10. Iya nggak sih?
Bentar Kak, saya izin join telepon sama kelas dulu. Kita mau siapin hadiah soalnya guru saya hari ini ulang tahun. Weh, silakan, silakan, silakan. Menarik, menarik. Oke, saya juga mood ya. Oke Kak, bisa dilanjut. Oke, oke. Oke, jadi ini kurang lebih gini ya jawabannya, ya nggak sih? Kalau nggak salah, Iya, betul. 188. Ini, saya salah tadi. Tunggu, keliling satu putaran kan ini. Tiga putaran dikali tiga, betul. Oke. Cuma saya tadi salah klik. Terlalu, nah kan, hampir keklik lagi. Coba. Dan kenapa di sini opsinya cuma 4? Di SMP itu memang 4 doang opsinya. SMA itu baru 5 opsi. Apa ini? What is going on? Wow. Wow. Seperempat ya, 1/4. Per 4. Oke, good. Terus perbandingannya ya. 4/16. Oke, nice. 9. Udah naik level nih, mods. Penerapannya. Berapa kalau nggak Oh, salah? Semi-circle ya. Cari-cari 14. Setengahnya. Berarti bagi dua aja nanti hasilnya. Du-du-du. Pagi masa live hari ini adalah sembilan jam 5. Kenapa jam ini? delapan ya, 98. Yang mana? Nah, bentar. Oh, belum aku hafalin sama itu. 61 6 bagi 2, 308. Betul. Dibagi dua aja. Nice. Makin cepat. Terakhir. Aduh. Saya klik lagi. Double klik mouse-nya. Jika jari-jari sebuah lingkaran di dua kalikan menjadi 2R, apa yang terjadi pada kelilingnya?
Ya udah, pasti kalinya 2 kali lipat kan 2K. Nice, nice. Iya, Iya, dua itu cuma kalinya. dikali dua aja. Iya. Oke. Ya, ini bukan skor real, tapi di sini bagus ya. Dia tuh codingannya oke sih. Tips belajar. Jangan lupa bahwa pi adalah nilai konstan yang ajaib. Ini kodenya tinggal saya copy, Ten. Coba, bisa nggak ya? Copy, kemudian saya buka my codingan saya di Kak Alif ya. Ini. Ini sambil kita iklan aja sebentar ya. Habis itu, eh, karena kita masih ada 1/2 jam tersisa, ini saya pakai untuk sebelum kita kahut ya. Jadi saya ada kelas lesson berapa hari ini? eh Berapa ya? Sabar, tuh, tuh. Ini saya simpan di sini sih. Aduh, ada nominal lagi di sini. Lupa gimana cara tutupnya ini? Ini kita ganti warnanya dulu. Karena kalau itu kelihatan nggak enak. Oke, ini Freya Pras. Hari ini hari Rabu ya? Ya, saya tidak catat lagi. Tadi malam tuh sudah ada Pras yang ke-17 tadi malam. Satu doang, harusnya kita tadi malam kan. Selasa 18.30. Belum saya upload sih. Kemudian Ethan hari ini. Ethan tuh 13. Karena ini terakhir nih 12. Terus ini kita tambah aja nanti. Above, bukan above. Wrong, below. Hari ini Rabu 05.30 sampai 06.30. Luar biasa guys. 60 13 berarti lesson 13 Ethan. Ini codingannya. Masukkan ke quiz. Ethan. Lesson 13. Page dot tsx. Maybe. Terus kita copy yang tadi codingannya. Copy. Paste. Jadi banyak orang yang menganggap AI itu A, I, U, E, O, bla 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 bla. eh, apa ya, bikin instan dan sebagainya. Silahkan buat kalau misalnya memang instan. Silahkan. Tafadholu. Saya berani jamin tidak bakalan bisa kalau tidak ada pengalaman memahami struktur dari website itu sendiri. Tidak bakalan bisa. Saya bisa garansi kok, tenang aja. Karena kayak apa Tapi ya? emang di masa depan orang-orang yang bisa bikin AI itu bakal sangat sangat kepake, Kak. Iyalah. Misalnya ini nih yang saya bikin kan ya. Misalnya ini kita buat langsung lesson 13. Jadi materi kita hari ini dan rekamannya itu akan saya simpan di sini kan. So, misalnya pras, oke, page.js ya. Berarti yang saya bikin adalah page.js. JavaScript, bukan TSX. Sorry, salah. Oke sih. Page.js. Sorry, presisi. Tapi harusnya codingannya nggak ada bedanya sih. Nah, ini mempersingkat sesuatu yang harusnya kalau saya ketik lambat. Karena banyak banget. Bayangin ini. Ini sampai berapa halaman ini? Berapa baris ini? 264 baris. Masih mau manual padahal ada sesuatu yang bisa cepet. Ya, janganlah. Manfaatkan teknologi ya. Teknologi. Nah, ini kita paste. Nah, kemudian apa instruksi berikutnya? Kemudian eh, navigasi link diarahkan ke kuis. Betul, ke dashboard. Nice. Kemudian saya tinggal balik, klik kanan open terminal here, kemudian Vercel, min prot. Udah, tunggu aja sampai beres. Deploy, kita tunggu dia ngedeploy. Habis itu di sini dia akan nge-build.
Refine, download ada 55, ada pembaharuan beberapa, applying modify bla bla bla. Kemudian creating an optimized production build. Karena saya pakai Vercel, belum pakai hosting. Jadi hosting saya adalah Vercel, belum bikin hosting sendiri. Nah, kemudian kita tinggal buka deh. Kita coba open window yang baru. Kita ketik Kak Alif, terus kita klik Bank Soal, terus kita klik Etan. Oh, dia mengarah ke lesson 1. Oke, berarti saya harus perbaiki yang ini. Page, bukan di page, sorry. Di quiz, page, dia harusnya diarahkan ke si Ethan ini, aljabar dasar. Quiz, Ethan, lesson 13. Karena baru 13-nya nih. Habis itu kita push ulang, tapi tidak harus di situ ya. Kita bisa ambil langsung alamatnya, Ethan, lesson 13. Boom, pada bing bang boom. Tapi codingannya kayak gini. Gimana cara penyempurnaannya? Cara penyempurnaannya supaya mirip sama yang lain adalah saya ngambil codingan yang lain. Sesuaikan sesuaikan codingan tadi dengan layout codingan berikut. Revisi ya. Hmm, tinggal CSS-nya doang sih. Cuma ya, Bismillah kali saya paham. Baju yang sama, betul sekali. Revisi total. Oke, dia mikir nih, dia mikir sampai sampai beres. Terus terus. Oke, beres. Kita tinggal salin, terus kita apa buka lagi punyanya Ethan tadi ke quiz Ethan lesson 13 page.js. Tinggal kita paste, save, close, open, dan kita versi lagi. Tapi sebelum ke sana kita coba quiz dulu. Nah, kalau saya klik quiz dan saya klik Ethan, maka dia akan ke lesson 13 otomatis ya. Nih, udah beres nih. Ini tadi jawaban pertamanya apa ya? Oh, ada langsung penjelasan next question. Nih, kalau benar dia centang, Ethan. Kalau dia salah berarti dia salah. Tapi di sini langsung dia munculin benernya. Cuma kan di sini tampilannya masih biasa banget ya. Makanya kita kasih kasih baju dia. Oke, beres. Kita tinggal refresh. Harusnya bajunya udah bagus. Nah kan, mulai latihan. Ini lebih rapi ya. Nih, jari-jari dan meter. Ini lebih, oh sorry, karena berjari-jari. Aduh, kita random aja. Kita lihat sampai dia akhir, apakah oke. Nomor 8, ini tadi seperempat ya. Ini tadi 308. Ini tadi 2 kali lipat. Nah, 60%. Coba lagi. Bisa kembali. Oke. Jadi, kemudian saya tuh mau bikin kayak gini, Tan. Tapi setelah video ini kita rekam ya. Misalnya, eh Pras kalau nggak salah ya kemarin ya. Oh, bukan. Si ini, Richie Anderson. Lesson ke-17-nya. Coba lihat. Jadi Ethan tuh kalau mau nonton ulang, ini nih. Lihat nih. Ini hasil rekamannya. 40 bintang. Luar biasa, guys. Terus di sini ada latihan soalnya. Itu yang saya buat. Tapi tunggu hasil rekaman ini muncul dulu. Alright. Sekarang kita balik lagi ke sini. Artinya codingan ini beres. Nanti tinggal saya minta si apa ya Gemini untuk sesuaikan sesuai dengan yang saya buat tadi di punyanya Richie Anderson di sini lesson 17. Dia akan embed video YouTube yang hari ini kita akan upload. Dah beres. Nah, sekarang kita balik dulu sebentar sebelum kita main game ya. Itu game supaya supaya kita bisa refreshing. Di sini saya mau tekankan Ethan untuk Pi.
pi itu masih dianggap sama orang-orang sebagai nilai yang 22/7. Padahal itu cuma pendekatan, itu. Nilai asli dari pi adalah, Irasional. iya, irasional. Jadi nggak ada ujungnya. Bahkan kalau kita ketik nih, angka pi, rekor, baru segini nih. Dan ini masih berjalan terus nih angkanya. Di belakang koma itu sudah ketahuan sampai 105 triliun digit. Itu pun di tahun berapa ya? Orang gabut sih ini memang. Segabut-gabutnya di tahun sampai tahun 2022. Mungkin 2026 akan bertambah terus ya. Cuma nggak tahu sih sampai berapa digit. Kita 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 banyak satuan kan, ada sampai sekstiliun. eh ya jadi ya masih bisa bertambah dan nggak ada ujungnya. Sampai hari kiamat pun tidak ada, tidak ada ujungnya. Oke, kemudian nanti kita akan bahas tentang diameter dan tali busur. Oke, ini kita akan bahas nanti apa itu, eh, apa tali busur, apa itu diameter lingkaran. Kenapa tuh busur panah tuh disebut busur? Ya dari sini konsepnya. Nih ada rumus-rumus kayak gini juga nih. Oke, oke. Sekarang kita refreshing ya, Ethan. Atau Ethan mau siap-siap nih? Jangan dulu lah. Kita kita cukupkan sampai sejam. Iya, kita cukupkan sampai sejam. Kita buka Kahoot. Karena sampai sekarang saya belum nemu game yang lebih seru daripada Mad Coding. Itu doang sih. Kenapa waktu itu saya pernah sebut ini adalah game yang oke karena salah satu mata kuliah saya yaitu teori graf kuliah. Cabang matematika diskrit yang mempelajari representasi objek dan relasinya menggunakan struktur jaringan. Tunggu sebentar. Jarak terpendek lah. Oke, jarak terpendek itu, ya itu mata kuliah saya dulu. Ada disebut simpul, sisi, ada ya kayak gini-ginian, ada banyak istilah ya, seru banget. Ada lintasan, ada circle, oh pokoknya seru banget. Kita Kahoot, kemudian ini kita mute aja. Ini duel atau berempat? Duel aja kali ya. Eh, kita nggak tahu ini sampai berapa match supaya bisa nyampe sejam. Namanya apa ya? Namanya adalah, hmm, pemilihan namanya lama nih. Pi. Dah, linknya, apanya sih? ID-nya adalah 715. Ketiklah di WA. Mana itu? Wait a minute, wait a minute. Ethan. eh Langsung aja lah, 715 715 2441. Oke. Maybe ya, maybe ketika nanti ada orang yang nonton ini, mereka akan bertanya-tanya, kok bisa sih ada sesi-sesi game kayak ginian? Ya antisipasi aja sih. Jangan sampai pertanyaan itu apa ya, sebenarnya kurang berbobot sih ya. Di sini kalau saya buka ya, misalnya pertemuan kita Ethan hari ini itu adalah bersama Ethan itu berarti, wah ini kenapa bolong nih? Iya bolong sih karena memang kita 3 match ya. Bolong. Berarti nanti Ethan ngisinya yang 11 ya berarti ya. Yang yang ini nih. Oke, yang ini. Terus nanti hari Jumat ini, hari Sabtu ini. Ya begitulah. Oke, saya di sini tulis nanti hadir Zoom 13 Mei subuh. Hmm, oke, itu ya. Nanti itu isi yang ini, yang nomor 11. Kemudian kalau kita buka pelajarannya, apakah ada Kahoot memang? Coba kita lihat di pelajaran dan jadwal ya. Yang hari ini tadi saya tulis, yang ini ya 11. Di sini ada Kahoot, kalau nggak salah ya. Aduh, tergantung sih ya. Cuma yang saya tahu di sini ada Kahoot. Ya tergantung tutornya lah. Nih Kahoot, ada Kahoot.
Ada Kahoot. Kita tuh disuruh main Kahoot memang. Ya udah, sip. Oi. Ini musiknya berisik sekali. Makanya saya mood nih di tab browser tinggal klik aja. Apa sih namanya? Mood. Atau klik kanan di tab browser terus pilih mood tab. Saya juga nggak suka audionya makanya ya supaya kita fokus aja nih sama grafnya. Let's go, let's go. Tunggu sebentar. Ini bisa di zoom nggak ya? Oh sama aja. Rute tercepat adalah kita ke kiri, ke kanan aja lah. Di situ kita labrak dia. Ya, Ethan mikir nih, apakah dia ke bawah dulu atau ke kanan dulu? Ethan belum milih ya? Oke, sip. Set, set, set. Asik. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Kemudian kita kemana ya? Kita ke atas Kajar kali ya. Terlabrak. Oke, dikit lagi dapat roket. Hmm, apa nih equipmentnya? Power up-nya. Hmm, Power up-nya adalah, wah Apa magnet, itu? magnet, magnet, magnet itu bisa menarik eh apa ya? Satu langkah sebelah kiri kanan, kiri kanan atas bawah dan sekitarnya. Ya di 3x3 doang sih jaraknya. Tunggu sebentar. Kita ngambil roketnya dulu lah. Hmm, Nih, lihat nih. Set lah. Kirain roketnya nggak keambil tadi. Ternyata keambil. Roket itu bisa kita pakai untuk langsung terbang. Zut. Coba ya. Nggak usah lah. Kita habisin aja dulu. Hmm. Roketnya masih bisa disimpan simpan dulu. Set, set, set. Nah, kemudian kita tinggal naik sedikit. Habis itu roket ke kanan. Habis itu ke atas. Habis itu ke atas lagi. Isap. Pakai magnet. Sudah ada nih Run for Liberation. Wih, saya sudah dapat nomor. Nomor saya adalah 65 guys. Asik. Seru banget. Ya, hahaha. Oh alah. Berarti saya orang ke 65 yang ikut lari. Gimana ceritanya ini? What? Ih, seru banget itu. Tunggu sebentar. Kita kemana nih ya? Roket ini kemana ya? Eh, kita ke bawah kali ya. Terus kita ke kanan. Terus kita ke bawah. Hancurkan pakai magnet. Set, set, set. Oke, kita lihat skornya berapa. Siapa yang menang? Woi atau Pi? Ternyata Pai. Oke, itu adalah match pertama. Kita continue. 1-0 ya, 1-0. Kayak bola nih, 1-0. Oke, kita lanjut lagi. Coba, tidak ada karakter baru ya. Tapi harusnya karakter yang paling saya suka tuh ini sih, Cody.
Si Cody. Santai, chill, chill. Gimana, lanjut gak? Lanjut gak ya? Oke, ready. Let's go. Oh, langsung dapat power up. Magnet. What? Banyak banget ini. Ya, gini. Ini power up apa, Kak? Dia bisa ngulang 2 kali. Oh, berarti bukan ngulang itu. Itu bisa melangkah 2 kali dalam satu waktu. Dalam satu langkah, Oh, dia bisa 2 langkah. Oke, kita isap dulu pakai magnet. Kemudian kita ke kanan. Sini kali. Hihihi. Nggak sebentar, ini kemana ya? Power up, apalagi nih power upnya? Wah, ini api ini bisa nembak. Terus lawan yang ditembak itu bisa berkurang bintangnya. Oke, kita isap semua bintang yang ada di sebelah kanan bawah. حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن Oke. Oh iya, Ethan Instagramnya apa? Nama IG-nya apa itu? saya kirim di ini ya, di chat Zoom. Oke, saya mau tag Ethan. Chat Zoom. Oke, dapat. Oke, kita lurus saja kali ya. Terus ke kiri. Terus kita isap bintangnya. Oh, ini kayaknya bintang terbanyak nih yang saya pernah dapat nih. Ini bintang terbanyak kayaknya yang pernah saya dapat nih. Selama main Kahoot.
Bisa gini ya? Kaget juga saya. Nah, seginilah. Boleh. Nah, banyak banget. Kita tag all-in sama baik dari situ. Wah, wah, ini bintang terbanyak ini yang pernah saya dapat ini. 45 bisa gini banyaknya. Wow, wow, ini luar biasa sih. Wah, ini harus saya dokumentasi. Tapi, wah, ini ngeri, ngeri, ngeri. Oke, 2-0 ya. Wow, 45. Iya, makanya kaget juga. Wah, kok bisa sebanyak ini nih? Oke, kayaknya Ethan harus siap-siap ya. Iya, Kak. Sekarang coba isi feedback dulu yang tadi Udah. bilang. Sudah. Sudah, Kak. Woi, cepat sekali. Mana, mana, mana. Jadi penasaran saya. Cepet banget kan? Iya. Lesson yang satunya, yang 11 tadi ya. Mana, 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 mana. Scroll ke bawah. Oh iya bener lagi. Bukan. Yang Ethan isi tuh yang... Oh, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang Ethan isi tuh adalah yang tanggal 12. Bener sih. Yang Kak Alif lewatin tuh harusnya besok, hari Jumat aja ya. Hadir di Zoom 13 Mei subuh. Nah, benar, yang itu Ethan. Ya, adapun yang pertemuan sebelumnya kita buat dulu tidak hadir aja kali ya. Nggak apa-apa. Insya Allah Jumat. Sabtu ya, Sabtu. Sabtu, eh Kamis Jumat 15 Mei. 15 Mei. Sabtu 16. Oke, sip. Kalau gitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Ethan silakan siap-siap ke sekolah. Insya Allah pertemuan ke-14 adalah hari Jumat dan pertemuan ke-15 adalah hari Sabtu. Eh, bener gak sih? Tunggu sebentar. Yang kita sepakati kemarin apa? Iya ya, Rabu, Jumat, Sabtu ya. Bisa ya? Oke. Wah, menguap. Ngantuk. Oke, kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau saya Alhamdulillahirobbilalamin. Gini, dia bahasa isyaratnya begini. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Terima kasih. Gini. Ciao. Oke, Ethan.